Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, Saudara. Pada hari ini, kita akan memasuki kitab yang baru. Setelah kita menyelesaikan 5 Taurat Musa atau Pentatuk, kemarin kita selesai di kitab Ulangan, mengakhiri 5 Taurat Musa, maka selanjutnya kita akan masuk ke kitab Yosua. Nah, ini kitab yang sangat luar biasa, Saudara. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena ini sebenarnya sebuah gambaran atau sebuah blueprint bagi anak-anak Tuhan sampai dengan masa sekarang ini, supaya memiliki iman yang kuat atas perjanjian Allah. Semua yang dijanjikan Tuhan itu akan diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara merebutnya, mendapatkannya, mencarinya, bertindak atas iman. Maka kesempurnaan berkat itu pasti akan terjadi. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan mulai di pasal 1 ini. Namun sebelumnya mari kita minta Tuhan menuntun kita, mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan firmankan buat kita semuanya. Kita sembah Dia, Saudara. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kira la raba shekera la raba yara la raba yara la raba yara la raba yara la raba yara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Irala rabayara la rabayara la rabayara la rabayara la rabayara la rabayara. Jesus, Jesus. Tuhan, ini aku jadikanlah alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Ini aku Tuhan. Tuhan, ini aku jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Berkahi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi
bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bagi kebesaran-Mu saja Tuhan. Urapi kami Yesus. Jamah kami dengan Roh-Mu. Biar kami menjadi alat-alat-Mu, memberitakan Injil-Mu, ya Yesus Tuhan. Kirala rabaya rala 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 rabaya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yes, Lord. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Benar Tuhan. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin, Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kami Kau kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Jaminan kemenangan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Amin, amin, amin. Seperti apa yang kami hendak pelajari pada hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada Yosua pengganti Musa untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Sebab semua janji Allah kepada bangsa Israel akan tergenapi. Pintu untuk memasuki tanah perjanjian ada di depan mata mereka. Dan kami percaya
Itu juga pesan untuk kami ya Tuhan, supaya kami menguatkan hati dan meneguhkan hati kami untuk meraih kemenangan demi kemenangan, sebab Tuhan bersama dengan kami. Itulah jaminan kami mendapatkan semua yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa, urapi kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, mari kita buka di dalam Kitab Yosua, Perjanjian Lama, halaman sekitar 234. 234 setelah Kitab Ulangan. Kita akan memasuki suatu babak baru di dalam kehidupan bangsa Israel. Sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Betul-betul sudah di depan mata saudara. Tetapi apa perintah Tuhan kepada Yosua, pengganti Musa ini, untuk memimpin bangsa yang luar biasa dan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Saya akan pandu saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saudara. Ini sangat luar biasa. Demikian firman Tuhan Yosua 1 ayat 1 sampai 11. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah saudara, kitab Yosua adalah kitab di mana bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Sekalipun tanah Kanaan sudah dijanjikan akan diberikan kepada bangsa Israel, tetapi untuk mendapatkannya mereka harus merebutnya. Jadi dalam hal ini ada 2 hal yang harus mereka lakukan, beriman dan bertindak. Nah, kalau kita melihat apa yang Tuhan perintahkan tadi saudara, sesungguhnya ini diperintahkan kepada Yosua. Sebab apa? Sebab Musa sudah mati. Yosua itu merupakan pembantu yang akrab dan setia bagi Musa selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Sebagai seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah, dia telah ditugaskan sebagai pengganti Musa. Diproyeksikan memang untuk menjadi pengganti Musa.
Jadi dalam sejarah Israel, saudara, Musa lah yang membuat mereka keluar dari Mesir. Musa yang memimpin mereka di padang gurun. Tetapi Yosua lah yang membawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Lewat apa? Lewat peperangan, lewat merebut ya dari bangsa-bangsa yang ada di Kanaan ini. Nah, tadi kita baca sekilas, saudara, Yosua akan mendapatkan perlakuan yang sama, ya, penyertaan yang sama seperti Tuhan menyertai Musa. Yosua mendapatkan perintah yang sama, ya, mendapatkan sebuah tuntunan yang sama seperti Musa dituntun Tuhan. Demikianlah nanti Tuhan juga akan menuntun Yosua. Nah, saudara, sangat menarik sekali karena arti kata Yosua itu sebenarnya Tuhan menyelamatkan. Atau Tuhan adalah keselamatan. Nah, dalam bentuk Ibraninya sebenarnya menunjuk pada kata Yesus, saudara. Yosua, ya. Kalau saudara sering dengar orang-orang Yahudi manggil Yesus itu dengan kata Yosua. Di dalam bahasa Indonesia memang Yosua, tetapi bahasa Yunaninya bentuknya adalah Yesus, Sang Penyelamat. Ya, orang yang bisa membawa umat masuk ke tanah perjanjian. Kalau Yosua ke tanah perjanjian yaitu tanah Israel, kalau Yesus membawa bangsa-bangsa, siapapun yang percaya, masuk ke tanah perjanjian kekal, yaitu surga yang mulia. Nah, ini sepintas arti kata Yosua. Jadi Yosua itu adalah lambang Yesus Kristus, ya, ketika menuntun umat Allah memasuki tanah perjanjian, menuju kemenangan atas musuh-musuh mereka. Nah, penaklukan Kanaan, saudara, atau Palestina sekarang ini, itu dimulai sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Ya, ini sebuah tuntunan Tuhan kepada Israel yang dipimpin sendiri oleh Yosua. Semua janji Allah digenapi. Entah itu tahun kapanpun pasti digenapi. Karena sekali Allah berjanji, Dia tidak pernah lalai menggenapinya. Nah, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ada dua tempat penting yang harus mereka lewati. Dua tempat penting. Yang pertama adalah tembok Yeriko, dan yang kedua adalah Sungai Yordan. Jadi ada dua tempat yang harus mereka lewati. Tembok Yeriko dan Sungai Yordan. Mengapa, saudara? Karena rute terdekat dari dataran Moab. Jadi ini mereka sedang ada di dataran Moab, berkemah di situ. Menjelang masuk ke tanah perjanjian, rute yang tercepat dan terdekat adalah Yeriko. Mengalahkan Yeriko, ya, jalan lewat Yeriko itu tidak mudah. Karena pasti akan dihalang-halangi oleh raja situ. Tetapi lewat perbuatan Allah yang dahsyat, nanti akan kita pelajari, saudara, di pasal-pasal berikutnya. Yosua mampu merubuhkan tembok Yeriko itu. Sebab tangan Allah yang menyertainya. Dan menyeberangi Sungai Yordan. Coba di ayat yang kedua, saudara, lihat Alkitab mengatakan gini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sepintas kalimat menyeberangi sungai itu apa susahnya sih? Ya. Sepintas menyeberangi sungai itu apa susahnya? Kalau kita menyeberanginya seorang diri atau kelompok kecil gitu, saudara, itu nggak masalah. Ya. Beberapa kali saya ke sana, saudara, saya lihat Sungai Yordan, ya, bentangan paling lebar itu hanya puluhan meter gitu ya, nggak sampai 1 kilometer, saudara. Ya. Itu dibuat berenang hitungan menit lah sampai. Kalau satu orang ya, hitungan menit bisa. Bahkan ada wilayah yang sangat kecil gitu. Dengan menimpuk batu ke situ, ke seberang itu sampai, saudara. Tetapi kenapa menjadi sebuah masalah besar bagi bangsa Israel ketika harus menyeberangi Sungai Yordan? Ingat, generasi kedua ini, saudara, mereka betul-betul sebenarnya belum terlatih untuk menghadapi situasi atau keadaan yang menantang. Berperang juga mereka belum terampil, ya.
menghadapi rintangan dan halangan mereka juga belum fasih gitu. Jadi ini masalah sebenarnya. Tetapi Allah menjanjikan bahwa mereka pasti akan menyeberang sungai Yordan itu. Seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk menyeberang Laut Teberau, saudara. Memasuki padang gurun, demikianlah Yosua sebelum memasuki tanah Kanaan mereka menyeberang sungai Yordan. Banyak lambangnya, saudara. Ya, banyak lambangnya, tapi saya kasih satu saja ya, bahwa itu lambang kemurnian. Setelah keluar dari padang gurun, memasuki tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Itu lambang dimurnikan. Ya, dimurnikan. Sebab Allah pengen ini bangsa satu ini menjadi bangsa yang betul-betul kudus. Bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah pengen pakai bangsa ini untuk menjadi blueprint bagi bangsa-bangsa lain supaya mengenal Allah yang benar. Makanya entah itu menyeberang sungai Yordan atau itu akan meruntuhkan tembok Yeriko, Allah berjanji akan menyertainya. Dan dua rintangan ini, saudara, itu betul-betul memerlukan iman. Memerlukan iman. Tanpa iman dan tindakan, maka tidak mungkin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bertanding dalam pertandingan iman itu memang diwajibkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sebenarnya mudah. Allah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian mudah, saudara. Allah kurang canggih apa? Kurang dahsyat apa? Bisa saja. Tetapi Allah pengen bangsa Israel melalui pertandingan iman mereka supaya mereka merebut, memperoleh, mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ini, saudara. Kan ini gambaran juga buat kita semuanya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, keselamatan diberikan buat kita. Ya, julukan anak Allah melekat pada diri kita. Ya, sebagai umat perjanjian itu menjadi hak kita ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini perlu pertandingan iman. Keselamatan kekal dan tanah perjanjian tidak mungkin dimasuki oleh bangsa Israel kalau mereka hanya berdiam di dataran Moab saja. Allah tidak peduli. Sekarang ada sudah dekat nih tanah perjanjian, kalian berkemah di dataran Moab. Hitungan bulan kamu akan masuk. Tetapi kalau kamu tidak berjalan, kamu tidak bergerak, kamu tidak bertindak, maka tanah perjanjian hanya menjadi sebuah impian. Tanah perjanjian hanya sebagai sebuah apa? Angan-angan. Kalau engkau bertindak, kalau engkau berjalan, ya menyeberang sungai Yordan, maka aku akan memberikan semua itu kepadamu. Tadi janji Tuhan ya, setiap tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Wow. Ini bukan hanya perintah, tetapi jaminan kemenangan sudah diberikan. Itu hebatnya anak-anak Tuhan tuh kayak begitu, saudara. Makanya saya bersyukur saya memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Selain dia memberikan perintah untuk bertanding dengan iman, dia sudah memberikan jaminan kemenangan. Coba saudara selidiki kitab suci lain selain Alkitab kita ini. Ada nggak yang memberikan sebuah perintah sekaligus jaminan? Tidak ada. Di kitab Yosua kita melihat bagaimana Allah kita yang dahsyat itu. Selain dia memberikan janji, perintah, tapi dia juga memberikan jaminan kita untuk merebut kemenangan dari setiap janji-janji Allah itu. Tidak ada Allah seperti Allahnya bangsa Israel. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. 3 hal itu, saudara. Janjinya iya dan amin. Perintahnya itu patut kita lakukan. Dan yang ketiga, jaminan keselamatan, jaminan kemenangan diberikan buat kita semuanya. Luar biasa.
Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini saudara. Nah tadi ada satu hal yang sangat penting bagi Yosua. Ya, penting bagi Yosua. Apa itu saudara? Seperti yang kita nyanyikan pujian tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa saudara? Ya, mungkin Allah sudah melihat Yosua terampil karena dia mendampingi Musa 40 tahun di padang gurun. Ya, Yosua punya roh yang kuat. Sama seperti Kaleb. Dua pengintai yang memiliki iman yang tangguh itu saudara. Ya, Allah bisa melihat bagaimana Yosua dipersiapkannya untuk merebut tempat demi tempat. Tetapi namanya manusia saudara. Bisa saja lalai, bisa saja drop imannya, bisa saja dia mengalami kekecewaan. Itulah sebabnya Allah memberikan sebuah peringatan dan perintah kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saya baca tadi 3 kali saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah aku perintahkan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini penting bagi Yosua. Kenapa? Karena raja-raja, tempat-tempat yang akan direbut, akan dikalahkan itu tidak gampang. Tidak gampang. Yeriko itu punya tembok saja, tebalnya bisa dilalui kereta kuda bersimpangan. Bangsa Israel tidak pernah mengalami punya pengalaman mengalahkan raja-raja yang kuat. Itu baru Yeriko. Belum nanti kota-kota, nanti akan kita temui kota Ai, saudara. Ya, banyak sekali tempat yang harus mereka taklukkan. Maka perintah Tuhan yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab apa? Didahului dengan perkataan sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Yosua. Dan aku sudah melihat bagaimana Musa menguatkan dan meneguhkan hatinya. Sekarang aku minta kepadamu, kalau engkau pengen mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini kunci saudara. Kalau saudara pengen mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, nomor 1, beriman. Yang kedua, bertindak. Dan yang ketiga apa saudara? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ini sebuah perintah sebenarnya yang Tuhan pengen anak-anaknya itu melakukannya. Ya, ini pada zaman Yosua. Tapi pada zaman kita juga Allah yang sama memerintahkan kita juga. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Dan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ini perintah kekal buat anak-anaknya. Supaya mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah dari apa yang kita baca ya. Ada 4 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Yang perlu diperhatikan oleh Yosua pada waktu itu. Dan penting buat kita saudara. Yang pertama. Kepemimpinan Yosua harus berasal dari inisiatif Allah sendiri. Sebab Allah yang punya rencana. Maka Allah pula yang berhak menetapkan siapa dan bagaimana supaya penggenapan janji ini terjadi. Jadi yang pertama, Yosua harus sadar, bangsa Israel harus sadar bahwa kepemimpinan Yosua harus berasal dari inisiatif Allah sendiri. Tidak boleh Yosua berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Ini penting. Jadi sekali lagi ya, Yosua tidak boleh menggunakan akalnya sendiri, menggunakan taktiknya sendiri, strateginya sendiri, tidak boleh. Harus dari Tuhan. Dan nanti terbukti saudara. Waktu Yeriko, temboknya diruntuhkan. Itu taktik Tuhan. Itu inisiatif Allah. Dan itu cara Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh Yosua dan kita semuanya. Yosua harus merespon panggilan kepemimpinannya itu dengan konkret dan produktif. Artinya apa? Dia harus betul-betul memposisikan diri sebagai pemimpin. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang,
tidak boleh takut, tidak boleh minder, ya, tidak boleh kecil hati. Jaminan Allah menyertainya. Jaminan Allah membawa Yosua masuk ke tanah perjanjian itu sudah menjadi bekal yang kuat baginya. Yosua hanya diminta untuk merespon panggilan itu dengan baik. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak kecil hati, ya, tidak ragu-ragu. Sebab Allah yang memimpin. Jadi inisiatif dari Tuhan harus diikuti. Yang kedua, Yosua diminta merespon panggilan Allah itu. Dan yang ketiga, Yosua harus mengembangkan karakter mental baja. Kenapa, saudara? Ingat ya, yang dipimpin bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Sekali waktu dia bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Tapi hitungan jam berikutnya mereka bisa bersungut-sungut sama Tuhan. Ini bangsa yang betul-betul unik. Ya, makanya Yosua sama seperti Musa harus punya mental baja. Dan saya merenungkan, saudara, saya punya imajinasi rohani saya begini. Yosua sudah siap dengan itu. Mengapa? Karena dia mendampingi Musa 40 tahun. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bersungut-sungut seperti apa, Yosua tahu. Bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, Yosua ngerti cara menanganinya. Sebab Musa menangani dengan baik. Ini, saudara, mental baja diperlukan oleh Yosua dan kita semuanya demi apa? Memperoleh kemenangan demi kemenangan. Pemimpin yang bimbang sama saja tidak punya iman kepada Allah. Itu yang ketiga. Ya, yang pertama inisiatif dari Tuhan. Yang kedua, respon Yosua diperlukan. Dan yang ketiga, harus punya mental baja. Yang keempat, ini yang paling penting. Apa itu? Yosua harus berpegang teguh kepada janji firman Allah dan taat total. Taat total. Mengapa, saudara? Karena nanti hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang di luar nalar manusia akan dilakukan Tuhan. Ya, di Mesir sudah. Di Laut Teberau sudah. Di padang gurun sering dilakukan. Tetapi nanti masuk tanah perjanjian, hal-hal yang di luar nalar manusia akan terjadi. Oleh sebab itu, tanpa ketaatan total terhadap firman Allah, Yosua tidak akan pernah merebut satu kerajaan pun. Yosua tidak akan pernah bisa menduduki tanah satupun kalau dia tidak taat dan setia. Inilah yang diminta Tuhan, saudara. Sama seperti Tuhan minta kepada Yosua, demikianlah Tuhan minta kepada kita. Anak-anakku, kalau engkau mengalami hal-hal yang sulit untuk diselesaikan, kalau engkau punya masalah yang sulit untuk diatasi, ingat kisah Yosua. Seperti apa? Tuhan menuntun umatnya yang taat dan setia. Tuhan memberikan jaminan kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tangannya tidak pernah berhenti menopang anak-anaknya. Yang diminta apa, saudara? Nomor satu, percaya kepada Allah. Yang kedua, merespon dengan baik apa yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, memiliki mental baja sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan kemenangan demi kemenangan. Dan yang keempat, taat total kepada perintah Allah. Inilah pembukaan kitab Yosua di pasal yang pertama ini. Perintah Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Dan saudara lihat, nanti endingnya kemenangan demi kemenangan direbut, ya, dan janji Allah digenapi bagi bangsa Israel. Musa, pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Yosua, pemimpin meraih kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Dua pemimpin ini menjadi dua pilar yang penting bagi bangsa Israel. Kerohanian itu penting, tetapi merebut apa yang dijanjikan Tuhan itu juga lebih penting lagi. Oleh sebab itu, taatlah, setialah, dan percayalah kepada janji-janji Allah, maka semuanya akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk kitab Yosua pasal yang pertama.
kami pelajari, kami renungkan. Sekarang kami mengerti bahwa ketika Tuhan hendak menggenapi janji-janjinya, manusia satu boleh berganti dengan yang lain. Seperti Musa sudah mati, tetapi Tuhan persiapkan Yosua untuk menjadi penggantinya. Dan seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan menyertai Yosua. Bagaimana bangsa Israel mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan? Itu karena mereka menaati dengan total apa yang difirmankan Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, artinya jangan bimbang dan ragu. Bertindaklah hati-hati, itu artinya supaya kita memperoleh perhitungan yang tepat. Jangan lupakan firman Tuhan siang dan malam, artinya berpegang teguhlah kepada kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Tuhanlah yang menuntun umatnya memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itulah sebabnya mengapa hal ini disampaikan di pasal yang pertama ini kepada Yosua. Supaya Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nama Yosua bagi orang Ibrani, orang Yahudi dipanggilnya Yesus. Walaupun banyak mereka yang belum percaya kepada Yesus. Tapi iman kami seperti Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah Yesus Kristus Tuhan Raja kami itu yang membawa kami masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga yang mulia. Oleh sebab itu, kami mau taat atas kepemimpinan Yesus. Kami mau setia atas anugerah dan rencana Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti bangsa Israel yang taat kepada perintah Yosua, karena itu datangnya dari Tuhan, maka mereka selamat masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah kalau kami taat kepada Yesus, kami akan masuk ke surga yang mulia itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas gambaran yang luar biasa tentang keselamatan dan merebut tanah perjanjian ini. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Kami percaya bukan hanya keselamatan di surga saja yang kami nikmati, tapi juga setiap janji Allah digenapi dalam anak-anak-Mu. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sebab kami mengandalkan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah. Berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.